Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak, etika, dan moral dalam mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Yuk simak ke videonya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak dan pembagiannya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, adab, sopan santun, tata krama, dan tindakan. Nah, kata akhlak ini juga berasal dari kata kholako atau kholakun yang berarti kejadian. Untuk pembagian akhlak terdiri atas dua macam. Yang pertama, akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah ini disebut juga dengan akhlak terpuji, yang berarti sikap sederhana yang tidak berlebih-lebihan, rendah hati, baik perilaku, berilmu, jujur, sabar, dan segala bentuk sikap yang baik. Nah, dan yang kedua yaitu akhlakul masmumah. Akhlakul masmumah ini disebut juga dengan akhlak tercela, yang berarti semua apa-apa yang jelas telah dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah, dan yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian etika dan pembagiannya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, namun memiliki perbedaan yang substansial. Konsep dari akhlak ini berasal dari pandangan agama, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tingkah laku manusia. Untuk pembagian etika ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang sedang dikejar oleh manusia tersebut dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, dan yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif ini adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk bisa mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Untuk materi yang ketiga yaitu pengertian moral dan pembagiannya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Pembagian moral terdiri dari dua macam. Yang pertama, moral keagamaan. Moral keagamaan ini adalah moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Untuk pembagian moral yang kedua yaitu moral sekuler. Moral sekuler adalah moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama Islam dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Nah, sekarang kita sampai pada materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu tentang persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, aku akan membahas tentang perbedaan dulu. Perbedaannya terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu akhlak ini lebih berfokus pada karakter dan perilaku yang baik dalam konteks agama. Dan yang kedua, etika adalah studi filosofis tentang prinsip-prinsip moral. Nah, yang ketiga, moral berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau individu. Nah, untuk persamaannya, yang pertama yaitu akhlak, etika, dan moral ini mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, perangai yang baik. Nah, yang kedua, akhlak, etika, dan moral ini merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga yaitu akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi.
Nah, itu dia penjelasan tentang materi akhlak, etika, dan moral dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.